Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Jemaah sekalian, kita bersyukur pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan apapun sehingga kembali kita bertemu melanjutkan mengkaji. Kita masih mengkaji tauhid asma wa sifatnya. Allah disebut dengan Al-Qadir, Al-Qadir wal Muqtadir. Jadi ada tiga nama. Tiga nama itu, yang satu nanti dalnya panjang ya. Al-Qadir itu dalnya panjang, kemudian yang kedua Al-Qadir, qafnya yang panjang. Satu lagi tidak ada yang panjang, Al-Muqtadir. Ketiga-tiganya dimaknai dengan makna esensi yang sama, yaitu Allah Maha Kuasa. Nah, jemaah sekalian, di dalam Quran itu banyak disebutkan nama-nama tersebut. Di surah Al-Baqarah 284, ini saya kira termasuk ayat yang sering dibaca. Di akhir ayatnya ada awalan lillahi ma fis samawati wal ard dan seterusnya. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di bagian akhir ayat ditegaskan wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini dengan dal yang panjang. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat lain, Fatir ayat 44, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha mengetahui, Maha Kuasa. Qadir dengan dal yang panjang. Di ayat lain, Al-An'am 65, ya, wabillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Salah. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'san ba'd. Ila akhirih. Katakanlah Muhammad huwal qadiru, ya. Dialah Allah yang berkuasa. Ayyab'asa alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, ya. Dialah Allah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, baik azab dari atas atau dari bawah kakimu. Au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau dia mencampakkan kamu dalam golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada
sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ini ada Al-Qadir dengan qaf yang panjang. Nah, sekarang kita lihat satu lagi di Kahfi 45. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian, ayat-ayat tadi ya mengandung Asmaul Husna, Qadir, Qadirun, Qadir dengan dal panjang. Kemudian ada Al-Qadir. Lalu ada Muqtadir. Ketiganya bermakna Allah Maha Kuasa. Nah, jemaah sekalian, Allah Maha Kuasa bermakna itu nama dan sifat Allah sekaligus. Kekuasaan Allah itu sempurna. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi. Jadi kekuasaan Allah itu ya kalau kita melihat dimensi kita menembus semua dimensi ruang, semua dimensi waktu, ya, dan semua dimensi apa saja. Jadi menembus semua dimensi waktu itu ya kapan saja. Dari awal waktu Allah menciptakan dulu pena, sampai nanti Allah mengakhiri waktu, sampai mentok waktu ya. Tidak hanya sampai mati, enggak. Mati nanti ada alam bariyah, bablas neng alam akhirat, bablas sampai mentok ya. Itu kekuasaan Allah. Juga menembus seluruh dimensi ruang, artinya di mana saja Allah itu berkuasa. Kalau kita manusia ada ruang, disebut ruang ya ruangan apa saja. Dan juga tentu ruangan itu ruangan seluas apapun yang luasnya tidak terbatas. Kemudian juga berkuasa atas semua dimensi. Kalau kita bagi menjadi dua, ada dimensi gaib, ada dimensi dohir. Dimensi dohir yang nyata-nyata kita bisa melihat, mendengar, menyentuh ya. Dan juga dimensi gaib yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita sentuh. Nah, jamaah sekalian, Allah dengan maha kuasa, dengan kekuasaannya Allah itu menciptakan semua makhluk. Allah itu mengatur semua makhluk. Allah itu menumbuhkan semua makhluk. Dan Allah itu mendidik semua makhluk. Itulah kemudian Allah disebut di dalam kajian tauhid rububiyah. Dulu pernah kita, ini kalau di sini belum kita bahas rububiyah. Allah disebut dengan Rabbun. Jadi dengan kekuasaannya, dengan maha kuasa Allah disebut Rabbun, yaitu Tuhan yang mencipta, menguasai, mengatur, menumbuhkan, mendidik. Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, mendidik, menumbuhkan alam ini. Ya. Termasuk menumbuhkan biji-bijian hingga menjadi buah yang menghasilkan biji-bijian juga. Dari biji menghasilkan biji, ya, kira-kira gitu. Ya. Dari gabah menghasilkan gabah, kan gitu kira-kira. Ya. Dari pongge, siapa penggemar pongge? Saya nggak seneng ponggenya, tapi seneng daging ponggenya. Iya, durennya. Tapi yang duren tanpa punggi ya rano duren ini kersane Gusti Allah dadi siji kok. Meski yang kamu benci bagian luarnya itu paling kamu gak seneng itu. Karena menyakitkan kulit kan.
Tapi itulah Allah, kekuasaan Allah itu. Durian itu bentuknya kayak gitu itu loh. Menyakitkan di luar tapi menyenangkan di hati gitu ya. Saiki bandingnya karo dondong. Dondong itu jobone kemilo, jobone halus, mulus. Apa jenenge istilah sekarang kalau kinclongnya apa? Kalau glowing. Apa tapi ternyata hati ini beruncal-beruncal. Ya, terserah jenengan pilih dondong apa boleh durian. Ya. Dondong atau salah Pak? Oh, dondong apa salah? Oh iya salah ya. Tapi salah kulitnya luar ya kayak gitu ya. Bentuknya. Ya. Nah, jamaah sekalian itu contoh kecil ya. Durian, dondong, salak. Itu contoh kecil kekuasaan Allah. Ya, yang menembus segalanya. Nah, kalau kita melihat diri kita, itu akan kita tangkap kekuasaan-kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam tubuh kita. Jangan bayangkan mata misalnya. Oh, mata bentuknya kayak gini ya. Jadi bulat ya. Kemudian ada kelopak mata, ada bola mata, ada warna apa putih, sisi hitam ya. Kok bisa-bisanya melihat? Gitu. Ini ternyata kemudian menghasilkan ilmu optik ya. Dokter mata itu ya ini yang dipelajari. Lah kok bisa mata yang kayak gini itu iso menangkap apa yang dilihat ya. Jadi yang pada prinsipnya adalah kalau mata itu kena sinar masuk ke mata bisa melihat. Tapi kalau sinar tidak masuk tidak bisa melihat. Jenengan memejamkan mata artinya sinar tidak masuk. Artinya jenengan tidak bisa melihat. Walaupun di pikiran kita bisa membayangkan. Saya di sini tiba-tiba merem gitu ya. Tapi masih bisa membayangkan di hadapan jenengan. Itu seperti ini. Padahal nggak melihat. Itulah kekuasaan Allah, bisa melihat gitu. Kalau nggak ada sinar ini. Ya mungkin ada yang mengeluh, kalau tidur ada cahaya itu nggak bisa tidur. Nanti kalau kamu merem itu cahayanya hilang dengan sendirinya kok. Kalau merem ya maksudnya. Kalau merem artinya cahaya nggak masuk kan gitu. Artinya listriknya mati dewi maksudnya. Merem itu nikmat. Iya merem itu. Ya. Ya itulah kekuasaan Allah. Telinga juga demikian. Kok bisa-bisanya telinga yang kayak gini, bentuknya kayak gini ada iso nangkap suara itu. Dan kemudian kita paham suara karena memang yang ditangkap telinga itu kemudian disimpan otak, diingat-ingat, ya. Sehingga misalnya dengan anak lah kita lihat contohnya, anak itu kalau dengar ibunya itu ya mesti baru ibunya bersuara itu sudah oh ibune kan gitu. Itu tadi padahal belum melihat ibunya, baru nangkap suaranya sudah oh suaranya bapak ini, suara ibu ini. Karena enak langsung ngerti. Ya itu contoh dalam diri kita, masya Allah. Dengan bayangke saiki kembali tadi nasi, duren, wortel, daging, telur apa yang kita makan lah. Bentuknya kayak gitu tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Kemudian masuk ke mulut. Ya. Itu setelah dilapori lambung. Jadi saraf lambung menuju otak itu laporan. Otak ini perut udah keroncongan ini. Alias rasa lapar ya. Kemudian saraf otak menuju mata perintah mata lihat ada makan enggak? Oh enggak ada. Oh kalau enggak ada kemudian saraf otak menuju kaki perintah kaki kamu jalan cari makan itu. Terserah jalan kemana boleh boleh makan. Jalanlah ke warung ke dapur. Mata melihat oh ada kaki. Jadi kerjasama kaki dengan mata ini. Kakinya berjalan menuju warung menuju dapur, matanya melihat oh ternyata ada makanan. Ya, baru kemudian saraf otak ke tangan perintah, tangan itu ambil makanan itu. Itu kerjasama lagi dengan tangan. Ambillah makanan kanan. Terus diperintahkan masukkan ke mulut.
Ya, giliran pekerjaannya gigi menghancurkan makanan, giliran pekerjaannya lidah merasakan makanan, kemudian masuk kerongkongan kita, masuk ke perut, gilirannya lambung menggiling ya, mencerna makanan, ya, kemudian bablas ke usus, ya, terus digiling, lalu disaring, sari makanannya, terus diserahkan ke darah untuk diangkut darah menuju ke seluruh tubuh. Lalu sisa-sisa makannya dibablas oleh usus, masuk kemudian dikeluarkan, ya, sebagai kotoran, dan ada pintu keluar kotoran. Ya, pintu depan ada, pintu belakang ada. Ya, itu Masya Allah, kalau mikir kayak gitu, ya Allah, ya Allah, itu kekuasaannya Allah. Jadi nasi yang bentuknya kayak gitu, begitu sisanya keluar bentuknya kayak gitu, berubah warna, berubah bau, berubah bentuk kayak gitu. Dan dengan begitu kemudian kita bisa bergerak, karena sari makanan memberi energi kepada tubuh kita sehingga bergerak. Tapi keyakinan kita orang beriman, saya hidup, bergerak, kuat, melakukan sesuatu itu bukan karena makanan, tapi Sang Pencipta makanan. Bukan karena gizi makanan, tapi Sang Pencipta gizi makanan, yaitu Allah. Ya, kita hidup itu bukan karena makan minum, mulut kita kerja makan minum, tetapi kita hidup itu karena Sang Pencipta mulut kita. Itu mindset orang benar harus begitu. Jadi jangan dikembalikan kepada makhluk, ya, tapi kembalikan Sang Pencipta makhluk. Ya, kita punya duit itu bisa hidup dengan membeli apa-apa duit kita sehingga bisa berjalan hidup. Itu jangan berpikir duit itu dari bos saya karena kerja bos saya. Ya, saya kerja dengan tangan saya, dengan otak saya berpikir, dengan kaki kita berjalan, dengan mulut kita bicara, dengan tangan menulis, ngetik dan sebagainya. Jangan berhenti di situ gitu loh. Jangan dikembalikan kepada makhluk, tapi kembalikan kepada Sang Pencipta makhluk. Allah yang menciptakan tangan saya, otak saya, kaki saya, mulut saya, mata, telinga. Allah yang menciptakan semuanya sehingga saya bisa bekerja dan dibayar bos saya sesuai dengan kontrak kerja itu. Ya, jadi jangan berhenti dalam diri saya sebagai manusia, tapi berhentilah mentok-notok kepada Sang Pencipta saya, Pencipta makhluk, ya Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, jemaah sekalian, jadi kita tahu bahwa iman kepada qada qadar Allah ini, ya, jadi kalimat 3 nama Allah tadi ya, ini menggiring kita untuk betul-betul beriman pada qada qadarnya Allah. Saya sampaikan beberapa pandangan ya tentang iman kepada Allah, dan termasuk di dalamnya iman kepada qada qadarnya Allah. Jadi saya ulang lagi ya cara membaca rukun iman ya. Dulu pernah saya sampaikan saya kira. Jadi rukun iman itu ada 6. 1 kepada Allah. Yang kedua kepada pembantunya Allah yang disebut malaikat. Yang ketiga pada firman-Nya Allah yang disebut dengan kitab Allah. Yang keempat kepada utusannya Allah yang disebut dengan Rasulullah. Yang kelima iman kepada rencana Allah untuk manusia. Apa rencana Allah? Ya kayak hari kiamat. Yang keenam iman kepada semua kehendak ketentuan Allah, termasuk Allah Maha menentukan ukuran. Jadi ada di ayat Al-Qamar 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dengan kata lain, semua makhluk itu ada ukurannya. Ada ukuran kuantitas, angka-angka, ada ukuran kualitas atau mutu. Juga disampaikan di Al-Ahzab 38, wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dan perintah Allah atau ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti,
Yang pasti kalau tadi ada ukurannya, termasuk pasti di dalam ukurannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Dan dia Allah itu menciptakan segala sesuatu, ya. Faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Ya, ini bahas Allah ya sebagai Al-Qadir, 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 Al-Muqtadir. Dengan kata lain membahas qada-qadarnya Allah, karena Allah Maha Kuasa. Ini ilmu yang sangat luas ya. Ya, barangkali nanti Rabu depan masih kita bicara ini ya. Jadi kita ajak untuk takdir kematian. Karena ini Sa'ban, orang banyak nyadran, tilek wong mati gitu. Ini saya hubungkan ke sana nanti. Ya, bagaimana Islam mengajari kita mensikapi kematian, bagaimana dengan ziarah kubur, nyadran dan sebagainya. Dan itu semua adalah qada-qadarnya Allah. Ya, insya Allah Rabu depan ya. Boleh nanti diingatkan saya kalau lupa. Jadi jamaah sekalian, takdir itu memang ya makna aslinya itu ukuran. Ya. Kalau qada itu ketentuan. Dan semua kabeh alam semesta ada isinya kabeh. Semua selain Allah lah gitu aja. Semua selain Allah itu dalam qada-qadarnya Allah. Allah itu al-awalu, yang pertama kali ada. Nanti juga yang wal akhiru juga itu. Allah itu baqo, kekal. Ya. Nah, kita lihat misalnya beberapa pandangan para ulama ya. Misalnya kita lihat Imam Ahmad ya. Perawi hadis Imam Ahmad itu mengatakan takdir itu kekuasaan Allah. Oleh karena itu orang yang mengingkari takdir sama dengan mengingkari kekuasaan Allah. Bahwa mengingkari sifatnya, sifat Allah, dan sebagian bertolak belakang dengan prinsip iman kepada Allah ya. Beriman kepada takdirnya termasuk rukun yang utama. Sehingga Ibnu Abbas yang sejak kecil ikut Kanjeng Nabi, penafsir Quran yang masternya dia ya. Jadi yang paling sahih menafsirkan ayat, Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa takdir itu adalah rambu tauhid. Rambu itu tanda. Ya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qada-qadarnya Allah, itu berarti orangnya bertauhid. Siapa saja yang mengesahkan Allah dan beriman kepada takdir, maknanya ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yang tidak pernah putus. Siapa yang mengesahkan Allah tetapi mendustakan takdirnya, maka keyakinan tauhidnya akan menjadi batal. Ya. Ini contoh aja, misalnya ya, ada orang mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan barangkali sering membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mulutnya mengatakan itu, tetapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya tadi dia kerja ya, aktivitas, dibayar itu, dapat duit. Nah, kemudian kalau hatinya dia mengatakan saya dapat duit itu atas usaha saya, ya, karena saya punya ilmu, saya punya kesehatan, kekuatan, sehingga saya dapat bekerja, lalu dibayar kayak gaji. Wes titik, itu sadarnya bisa batal. Kenapa? Melupakan Allah. Ya. Saya hidup itu karena makan minum, ya. Hidup itu karena aku ndidit, tuku sandang pangan papan, rumah dan seisinya, sehingga saya bisa ngopeni, bisa menghidupi suami, istri, anak-anak, bisa menghidupi. Itu karena saya.
keyakinan ini bisa meruntuhkan syahadatnya karena tidak dikembalikan Allah. Masa kita sebagai suami menghidupi istri dan anak-anak, orang sing nguripi kowe iku Gusti Allah, itu kowe, bukan kamu manusia. Nanti sebentar lagi Ramadan masuk. Itu pelajaran yang dahsyat Ramadan itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok, tidak boleh berhubungan seksual. Ya. Selama sekitar 12-13 jam lah kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Eropa itu, kalau puncaknya musim panas Juni, itu yang namanya subuh jam 3, nanti maghribnya kira-kira jam 22. Jadi posone 19 jam. Kalau negaranya makin mendekati utara, kutub utara, itu bisa-bisa 20 jam puasanya. Jadi awane meng petang jam, 5 jam itu siangnya. Malamnya. Itu kalau puncak musim panas. Tapi nyatanya saudara-saudara kita di Eropa yang muslim, dia puasa 18 jam, 19 jam misalnya, atau kadang 17 jam. Itu dia urip kabeh, dia sehat kabeh. Artinya apa? Yang nguripi mereka itu bukan makanan minum yang ia makan minum, tapi Allah sang pencipta makanan minuman itu. Itu pelajarannya puasa. Ya, ora mangan ra ngombe cek sehat, ya cek urip barang itu. Ya, itu. Itu sebenarnya untuk mengingatkan. Makanya puasa itu memanggil orang yang beriman, iman kepada Allah. Yang menghidupkan kita, mematikan kita itu Allah. Allah itu alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, menciptakan kehidupan, mematikan dan menghidupkan, liyabluwakum, nguji kamu, ya, siapa-siapa di antara kamu yang berbuat lebih baik. Ya, ahsanu amala, itu amal sing luwih apik sapa itu. Itu diuji, ya. Sugih diuji, miskin diuji, sehat diuji, loro ya diuji, lanang diuji, wadon diuji, ya. Pejabat diuji, rakyat diuji, wis kabeh menungso itu uripe ujian. Diuji sama Gusti Allah. Bagaimana sikap yang lebih baik? Ya, ono sing nilainya 4 ya ono, 3 ono ora lulus itu. Tapi ono sing 5, 6 ya 6 ya lulus, tapi lulus bawahan, DD-an lulus gitu. Tapi ono sing 8, 9 wah lulus kemelut ya, lulus kumlot ya. Bijine songo-songo abi paling elek abi gitu. Ada yang seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian Imam Hasan mengatakan begini, ini dari Auf, yaitu ini dikutip dari tafsir Ibnu Jarir, ya. Auf menukilkan, aku mendengar Al-Hasan berkata, nah ini, siapa yang mendustakan takdir, berarti ia telah mendustakan Islam. Sampai sebegitunya, ya. Nanti tak jelasin lebih lanjut. Karena Allah telah menetapkan takdir segala sesuatunya, menciptakan makhluk sesuai kadar takdirnya Allah. Menentukan ajal kematian sebagai kadar takdirnya Allah. Membagi rezeki sesuai kadar, sesuai ukuran, sesuai takdirnya Allah. Membagi bencana sebagaimana qadarnya Allah, takdirnya Allah. Membagi keselamatan sesuai dengan kadar ukuran atau takdirnya Allah, dan sebagainya. Membagi waktu, membagi ruang, membagi kesehatan, membagi rezeki, membagi kebahagiaan sesuai ukuran. Ukuran itu adalah takdir, ukurannya, dan semua ada ukurannya, kuantitas maupun kualitas. Tubuh kita itu penuh ukuran, ya. Contohnya mata atau telinga. Mata, 2 mata itu ukuran, jumlahnya 2 matanya itu ukuran kuantitas. Telinga juga 2 itu ukuran. Jangan bisa ngukur kok
panjangnya mata berapa, nanti boleh bola mata, garis tengahnya bola mata berapa, itu bisa diukur secara kuantitas ya. Telinga ya, jadi bisa diukur itu tinggi telinga, lebar telinga misalnya ya. Itu yang kuanti. Yang kuali adalah kekuatan mata melihat ya, melihat sangat cerah ya. Ada melihat yang setengah cerah, ada melihat yang beruet itu ya. Saya bisa melihat agak cerah karena pakai kacamata, tapi kalau begitu kacamata dilepas, beruet semua, menjadi beruet. Itu adalah ukuran kekuatan mata melihat ya. Kalau kita melihat dari jarak yang lebih dekat, lebih jelas, lebih cerah, karena jeda gitu ya. Coba kalau diatohke, jauhkan 1 meter, 5 meter, 10 meter ya, dijauhkan 100 meter, itu semakin beruet. Apa mana dijauhkan sampai 2, 3, 4 kilo ya. Jadi ndelok gunung kuwi jenengan nggak bisa itu melihat batunya yang besar yang kayak apa bentuknya, itu nggak bisa. Dari jauh itu gunung itu halus mulus itu, karena kamu lihatnya dari jauh. Coba kalau kamu naik gunung, ngidak gunung ya ndeloken langsung dari dekat 3 meter, 4 meter, jelas ketoro, brojal wis ketok banget itu. Besarnya batunya seberapa kamu lihat. Itulah ukuran kualitas mata melihat. Telinga mendengar juga demikian. Ada mendengar dengan keras, dengan jelas. Ada yang remeng-remeng itu. Ya. Ada yang lemah, ya, kayak orang bisik-bisik itu. Ya. Ada yang keras lah. Ada yang keras cukupan. Ada yang bisik-bisik aja, bisik. Itu contoh ukuran kualitas mendengar. Ya. Kalau di sini memang pakai pengeras suara ben mantep suara nih. Sebenarnya kalau tidak pakai pengeras gini aja itu ya mungkin sudah dengar ya, kecuali yang agak Mas Eko masih dengar ya saya kira ya. Dengar. Tapi jika ingin ini ben lebih mantap gitu kan suaranya. Itu contoh kualitas mendengar telinga kita. Ya. Mulut itu untuk makan minum ada ukurannya. Ya, lebar mulut ya. Kemudian lidah itu bisa merasakan sangat manis, cukup manis, kurang manis, tidak manis. Ya. Yang gulone akeh ya manis, yang separuhnya ya setengah rodok manis itu. Ya, yang kayak sidik ya kurang manis. Engko yang rakyat gula tidak manis. Itu ukuran kualitas lidah kita contohnya itu. Ya. Usus itu panjang usus itu ukuran itu. Ya. Ukuran. Tinggal kerjanya usus itu apa misalnya. Darah itu juga ada ukurannya sehingga kita tensimu piro, ukuran loh, ukuran darah, tekanan darah. Ya. Itu apa darahnya cair atau kental? Itu ukuran kualitas darahnya. Kalau darahnya kental, wah itu bahaya itu. Karena darahnya nggak lancar, mandek itu pusing. Kalau darahnya menuju otak bisa stroke gitu. Jadi kalau saraf yang ada darahnya ke otak kok nggak lancar itu bisa stroke gitu. Tinggal nanti bagian otak mana yang kena. Kalau yang kena itu kan tangan ya tangan nih sing iso kerja itu. Tapi kalau sarafnya yang kaki yang kena nggak bisa jalan dia itu. Itu ukuran darah dan sebagainya. Masya Allah. Tinggi badan, berat badan itu ya ukuran. Sehingga jenengan punya ukuran sepatunya apa? Ukuran bajumu piro L, XL atau M misalnya itu. Itu ukuran. Ya. Jadi kekuatan otot tangan itu bisa ngangkut berapa kilo satu tangan. Nah, itu ukuran. Semua ada ukurannya. 5 jari kanan kiri, 5 jari itu ukuran. Kekuatan tangan itu ukuran. Semua ukuran. Nggak ada yang tidak. Bangunan ada ukuran, pohon-pohon itu ada ukuran, hewan itu ada ukuran, kaki 4 ukuran. Lalu kecepatan berlari itu kualitasnya. Ukuran kualitas kaki hewan, kecepatan larinya itu ukuran kualitas kakinya. Kalau jumlah kakinya itu kuantitasnya. Ya.
Jadi ada kura-kura ngeremet itu, ada semut ngeremet itu, ya. Tapi ada kuda cepat, ada citah. Katanya yang tercepat itu citah. Terus itu. Ngoyak kijang, ada kijang padahal udah lari cepat kijang itu masih kekoyak sama citah itu. Itu ukuran. Dan kemudian manusia belajar tentang ukuran waktu, ukuran jarak, luas. Manusia memberi standar ukurannya, apa hitungannya senti, apa hitungannya kilogram, ya, kecepatannya dan sebagainya. Itu belajar fisika. Jadi dengan takdir Allah kita bisa belajar fisika. Fisika gandengnya matematika. Belajar fisika dan matematika. Ya. Kalau fisika matematika dalam pohon, berarti kita belajar botani. Kalau dalam hewan, berarti zoologi. Jadi qadar Allah itu meliputi juga semua ilmu. Semua ilmu itu ilmunya Allah. Dan atas kuasa Allah juga, Allah menciptakan pintu-pintu ilmu dalam diri manusia, sehingga manusia bisa kemasukan atau dimasuki ilmu. Pintu ilmu misalnya mata kita, telinga kita, itu pintu ilmu. Kulit kita, hidung kita, itu pintu-pintu ilmu. Masuk. Kemudian Allah ciptakan wadai ilmu, penampungan ilmu di mana? Allah ciptakan otak. Padahal otak manusia itu ya besarnya kira-kira saat tekeman lah kira-kira ya. Kira-kira otak kita itu besarnya, itu ukuran lagi ya, ukuran otak. Volumenya berapa ya kira saat tekeman gitu kira-kira ya. Kurang lebih. Dilebokin yang gini. Gue nyimpen ilmu apa saja. Ya, ilmunya Imam Ghazali itu nulis buku nanti berapa puluh jilid. Gitu loh. Ilmunya Ibnu Sina itu loh, nulis nanti berapa puluh jilid. Masya Allah. Itu padahal otaknya ada yang sampai netok loh. Ya, ada yang sak gelas, sak cangkir berarti gitu. Ada ilmu gitu. Lah kok bisa menampung sak gedung perpustakaan. Ilmu nih misalnya. Itulah kekuasaan Allah, qadarnya Allah. Ya, dan itu harus kita yakini sebagai mukmin. Ya, kalau kita ngaku muslim, mukmin kok orang yakin atas qadarnya Allah, batal itu Islam kita itu. Syahadat kita batal itu. Ya, jadi memang harus kita yakini. Ya. Nah itu saja Allah cuma ya, volume otaknya cuma kira-kira segini gitu. Itu bisa menampung banyak informasi. Ya. Itu saja kalau untuk menampung ilmunya Allah gak cukup. Ya. Kul katakanlah Muhammad ya di surah Kahfi. Allah perintah ke kanjeng Nabi, kul katakanlah Muhammad, laukanal bahru andekan lautan, midadal li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimah-kalimah atau ilmu Tuhanmu. Lanafidal bahru itu ada lam taukid di depan, dibaca pendek, lam yang menyangatan. Lanafidal bahru, sungguh habis itu laut itu qabla antang fata kalimatu Rabbi, sebelum ilmunya habis, ilmu Allah habis. Jadi lautan tinggal tinta menunggu nulis itu ya. Padahal Imam Ghazali, Ibnu Sina itu sudah puluhan mungkin ratusan buku yang beliau tulis itu ya. Itu cairannya laut untuk nulis itu ya. Itu lautnya habis, ya ilmunya Allah masih. Walau jikna bimithlihi madada, walaupun didatangkan laut yang serupa. Jadi dijoki meneh laut kedua. Laut kedua entek meneh ilmunya masih, dijoki meneh laut ketiga. Ilmunya masih, dijoki meneh laut keempat. Ilmunya masih. Di surah Luqman itu sampai 7 lautan disampaikan. Jadi pohon-pohon sebagai pena, 7 lautan nulis, itu rantai ilmunya Allah. Maka jangan kehabisan stok ilmu sehingga orang itu oleh Allah diwajibkan belajar. Utubul ilma, golek ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari bayi sampai mati. Ya. Andek semono ana wing lagi S1, S2, S3 wis kemaki kemen terus kaya ngerti sak kabeh-kabeh gitu.
Ya, banyak orang-orang kesombongan ilmu, karena ilmunya sangat kecil kita. Bahkan ada orang S3, bahkan profesor itu hanya profesor soal semut atau hal yang sangat spesifik yang dia ketahui gitu loh. Ngertinya ya ilmu kuwi tok, liyane bumbuan gitu. Maka inilah jemaah sekalian, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tentang ilmunya itu ya. Ini Ibnu Jarir itu meriwayatkan ayat yang ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Itu disebutkan di surah Fatir ya, ayat 28 itu. Wa innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Itu potongan ayat di situ. Innama itu maknai hanya, sesungguhnya hanya. Yahsyallah, yang takut Allah. Yahsa itu tunduk hati takut. Salat khusyuk, khusyuk itu yahsa. Dia tundukkan hatinya untuk takut pada Allah. Hanyalah takut kepada Allah itu dari ibadihil ulama, hamba-hambanya yang ulama. Ulama itu yang berilmu. Ya, sebenarnya ilmu apapun, sejauh dia sudah muslim, sudah syahadat, belajar ilmu apapun lah tertentu, itu dia ulama. Ulama itu jamak ya, alim tunggalnya. Alim itu satu orang berilmu, ulama orang banyak. Orang-orang berilmu itu jamak dari alim. Alim menjadi ulama. Orang berilmu. Nah jadi, tapi ya kadang-kadang pengertian ulama itu cuma dibatasi ilmu-ilmu keislaman ya. Ya. Ahli botani, ahli zoologi, ahli oseanografi. Apa? Oseanografi ilmu apa? Ilmu laut. Ahli vulkanologi ilmu apa? Gunung ya. Itu sebenarnya ulama. Tapi memang ada catatan pokoknya, ulama muslim ya, yang dengan ilmunya dia tambah iman, tambah taat pada Allah. Itu ulama betul. Ya. Nah, jemaah sekalian, waktunya ya. Oke. Jadi ini memang masih harus dilanjutkan Rabu depan. Ya. Jadi sebagai penutup ya, mungkin 2 menit kemudian tak sambung. Kalau ada pertanyaan ya, ada 3-4 menit misalnya. Jadi saya bacakan singkat aja, apa hikmah kita iman kepada Asmaul Husna tadi, yang itu juga iman kepada qadanya Allah. Yaitu agar hamba itu, kita manusia termotivasi untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, lebih menyandarkan diri kepada Allah. Yang sendenan kuwi sendenane Gusti Allah. Yang kowe menggantungkan hidup gantunganmu Gusti Allah gitu maksudnya. Nah, ayan kowe sendenan tembok bisa hancur kok, bisa rusak. Digoyang sama gempa hancur kok. Ya, kowe cantolan kayune gabuh ya wis entek. Ya. Jadi yang gojekan sing kenceng gojekan ning Gusti Allah, cantolan sing kenceng cantolane Gusti Allah, sendenan sing kuat iki sendenan Gusti Allah. Itu yang pertama itu. Yang kedua hikmahnya adalah kesabaran yang sempurna. Ya. Sabar dalam musibah atau sabar dalam selamat. Sabar dalam sakit tapi juga sabar dalam sehat. Karena kabeh itu dalam kodok-kodanya Allah, dalam kekuasaannya Allah, dalam tulisan penanya Allah. Dulu hadis pernah saya sampaikan, semuanya semua wis ditulis. Manusia tahu tulisannya Allah yang sebenarnya kalau sudah terjadi. Maka kenyataan itu adalah tulisan terbaik Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik ya. Rawahu itu masih ya. Nah, jangan menyerah, kuat
Jangan menyerah. Sip, sip. Yang ketiga sedikit. Jadi dengan iman itu kita ada keselamatan pribadi dari penyakit hati, dendam, dengki, iri. Karena keyakinan bahwa segala perkara dunia ini semua berdasarkan takdirnya Allah. Allah itu menciptakan mulut untuk bicara apa saja. Bicara menyehatkan bisa, bicara menyakitkan bisa. Jadi kalau ada orang lain kok misu-misui jenengan misalnya, ya memang mulut bisa untuk misu-misui gitu loh. Tapi kalau zikiran, takbir, tasbih, ya bisa. Mau Quran ya bisa mulut itu. Jadi nggak usah kaget kalau mulut itu ada bicara baik ya bisa, bicara jelek nggak juga bisa. Ada bicara yang menyenangkan, ada bicara yang menyedihkan, ada. Nah kalau ada orang bicara kok menyedihkan sampeyan, ya wis disabari, itu maksudnya. Itu. Mulut ngomong apik terus juga iso. Sok-sok kepleset barang, digeret setan ngomongnya dadi elek. Kadang-kadang begitu gitu. Jenenge menungso kono. Ya, maka nul khata wa nisyan. Menungso kuwi nggone salah, nggone lali menungso gitu. Jadi kalau ada orang lain lupa, aja muni-muni ngono lali dan sebagainya. Loh. Jadi jangan muni-muni terhadap kelupaan orang lain karena saudara nanti suatu saat akan lupa. Ya. Kalau ada orang lain kata tadi ngenyek, ngelek-ngelek, mau fitnah, misu-misui, ngomong elek, menyakitkan ke kita, ya wis disabari. Syukur-syukur dilingke ngono kuwi ngomong rapi. Gusti Allah ngajarnya. Walaupun Allah itu memungkinkan mulut manusia bicara jelek, tapi Allah mengajarkannya bicara yang baik gitu. Tangan itu berbuat baik bisa, berbuat buruk bisa, tapi Allah menentangkan untuk perbuatan yang buruk. Kaki berjalan menuju tempat baik bisa, buruk bisa, tapi Allah perintahkan menuju tempat yang baik itu. Jadi yang kanu sing elek-elek disabari. Ini hikmah berikutnya percaya itu. Ya. Wah, kalau kita iman kayak gini, urepi penak tenan gitu. Orang ndak tak mumet, orang ndak stres. Kadang orang diomongi sithik elek terus mumetik, jadi kepikiran terus, kepikirannya malah stres dewi. Menguatkan tekad kehendak hamba selalu berbuat baik, berupaya meraih kebaikan, menjauhkan diri keburukan. Nah, itu hikmah yang lain. Silakan ada pertanyaan, ada sedikit waktu. Mbak, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ya Mas, biasanya Pak Mas Mustafa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah dicontohkan mengenai qadar dan qadar Pak Ye. Takdir, qadar dan qadar itu tidak bisa terpisah dengan takdir Pak Ye. Ya itu satu paket, qadar dan qadar menjadi satu. Tadi kan mengenai kualitas dan kuantitas ya Pak, yang dicontohkan tadi itu mengenai salah mata, mulut, telinga. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari berapa contohnya? Ya banyak lah. Jadi misalnya jual beli itu ada hitungannya kan, ada hitungannya. Dan memang jual beli itu menyangkut kesepakatan manusia ya. Jadi ini duit nuling ini jenenge 1000, nule telu ya, nule papa jenenge 10.000. Ya ini diregani harga sekian, ini sekian misalnya. Ya, ini tentang bisnis ada tuntunan dalam Islam. Jadi orang bisnis harus jujur, penjualnya jujur, pembelinya jujur. Jadi misalnya dibayar, ya bayar 1.000, susuke 30.000. Ya nyusuke ya memang disepakati 70 regane, susuke 30.000 gitu. Nanti kalau penjualnya itu ya jenenge penjual juga manusia. Kok disusi 35.000 ngono. Itu pembelinya juga harus jujur. Wah, kesempatan oleh 5.000 bablas les. Padahal tahu sadar itu kelebihan. Ya aja diimbat 5.000 balekke, "Dik niki kelebihan 5.000 Dik, kalau balekke." Itu pembeli yang jujur, penjual yang jujur. Ya, kalau misalnya ya penjualnya salah ngitung ya dimaafkan saja.
ora sah nunggu dek minta maaf. Salah kowe ora njaluk maaf karo aku ora tak kei maaf. Itu ucapan ya enggak benar dalam Islam. Ya, berilah sebelum orang lain minta, walaupun orang bisa minta, tapi lebih baik memberi, nggak usah dia minta-minta. Kanjeng Nabi orang ngajari minta-minta. Maka kalau kamunya kasih duluan supaya dia tidak jadi peminta-minta, kasih duluan. Sing duitnya akeh dulu. Dan dikei fakir miskin rasanya ngelunggu ngei. Salah orang jalur ora tak kei. Itu ucapan nggak bener itu. Ya. Yang baik itu yang ngei. Ya gitu kira-kira di sehari-hari. Ini macam-macam kalau dalam menerapkan kehidupan sehari. Kodok-kodar. Pokoknya kalau sesuatu yang menyangkut ukuran wis kuwi kodok-kodar ya Allah. Ya, berat badan, berat dan sebagainya apa-apa. Kecepatan angin, kecepatan arus, berapa skala Richter gempa bumi itu kabeh itu ukuran yang ciptakan Allah. Jadi kalau goyangan buminya keras, skala Richter tinggi 7, 8, wah itu bisa dahsyat gempanya. Tapi kalau punya 2, 3, 4 skala itu ringan itu semua kodok-kodoknya Allah semua. Kodok itu yang kualitas Pak. Ya begini, bukan begitu. Kodok itu ketentuan termasuk perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dan Allah memerintahkan ya kepadamu untuk ya hanya kepada Allah menyembah dan berbuat baik ke orang tua misalnya itu. Itu kodok. Jadi kodok itu artinya ketentuan hukum, aturan, termasuk di dalamnya perintah larangan. Nah kalau qadar itu artinya ukuran. Harap depan kita pahami lebih dalam lagi. Oke. Gitu aja, sudah ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.